Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Rahma Kamila Tunuha ingin membacakan tentang cara pengisian partograf. Dimulai dari kasusnya. Oke, dimulai. Ibu Riyati, umur 23 tahun, datang ke klinik bidan teti sendirian pada tanggal 20 Januari 2007 pada pukul 1. Ia telah merasakan mulas sejak pukul 5, dan ini adalah kehamilannya yang pertama. Pada pemeriksaan pertama dilakukan bahwa pembukaan telah terjadi 3 cm. Kemudian pada pukul 17 dilakukan pemeriksaan dalam kedua. Ibu berkata bahwa kontraksi lebih kuat dan lebih terasa nyeri. Tekanan darah 120/70. Maka kita tandai seperti ini dengan tanda panah atas dan bawah. Kemudian nadi 88 kali per menit ditandai dengan tanda titik di bawah. Pas dengan 88, lalu suhu 37 derajat, lalu kontraksi 4 kali 10 menit, lamanya 30 detik, maka kita arsir 4 balok atau 4 kotak. Kemudian detak jantung janin 134 kali per menit, maka kita beri tanda titik. Kemudian penurunan kepala 3/5 dan pembukaan 5 cm. Untuk penurunan kepala kita beri tanda lingkaran, sedangkan untuk pembukaan kita beri tanda silang. Ketuban utuh, tidak ada penyusupan. Ketuban utuh ditulis U, tidak ada penyusupan ditulis 0. Dan ibu berkemih 100 ml sebelum pemeriksaan dalam. Setelah itu bidan mulai melakukan observasi setiap 30 menit. Dengan hasil pukul 17.30 detak jantung janin sebanyak 130 kali per menit. Kontraksi 4 kali 10 menit, lamanya 45 detik. Maka kita arsir 4 balok, kita blok. Karena lebih dari 40 detik berarti di blok. Sesuai dengan aturan partograf. Lalu nadi 80 kali per menit kita tandai. Kemudian pada pukul 18, detak jantung janin terbaca 136 kali per menit. Kita tulis waktunya setelah pukul 18, detak jantung janin 136 kali per menit. Lalu kontraksi 4 kali 10 menit, lamanya 45 detik. Sama seperti tadi, kita pergi untuk mengeblok 4 kotak. Nadi sebanyak 90 kali per menit, maka kita tandai di bagian 90. Kemudian pukul 18.30 detak jantung janin terbaca 140 kali per menit. Kontraksi 4 kali 10 menit, maka kita blok 4 kotak. Lamanya 45 detik. Kemudian nadi terbaca 92 kali per menit. Kemudian pukul 7 atau 19.00 detak jantung janin terbaca 134 kali per menit. Maka kita tandai di bagian 134, kita beri titik. Kemudian kontraksi 4 kali 10 menit, lamanya 50 detik. Maka kita blok, tetap kita blok 4 kotak. Setelah itu terbaca bahwa nadi 92 kali per menit. Maka kita tandai di bagian 92.
atau 90 lebih sedikit. Kemudian pada pukul 19.30 detak jantung janin terbaca 134 kali per menit. Kontraksi 5 kali 10 menit lamanya 50 detik. Setelah kita tandai detak jantung janin, kita pergi untuk menandai kotak kontraksi, yaitu 5 kali 10 menit lamanya 50 detik, maka kita blok 5 kotak. Kemudian terbaca bahwa nadi sebanyak 88 kali per menit. Maka kita beri tanda di bagian 90 dikurangi sedikit. Kemudian pada pukul 20 atau pukul 8, detak jantung janin terbaca 136 kali per menit. Setelah itu, kontraksi 5 kali 10 menit lamanya 50 detik, maka kita blok 5 kotak. Kemudian terbaca bahwa nadi 88 kali per menit. Kemudian pada pukul 20.30 terbaca bahwa detak jantung janin 134 kali per menit. Kemudian kontraksi 5 kali 10 menit lamanya 50 detik. Maka kita blok 5 kotak. Kemudian terbaca bahwa detak jantung janin detak nadi 90 kali per menit. Kemudian pada pukul 21 atau pukul 9 ketuban pecah berwarna jernih lalu dilakukan pemeriksaan dalam ulang. Jernih maka kita tulis C, pembukaan 10 cm serta penurunan kepala 1/5 bagian. Maka kita tandai silang di bagian 10 lalu bulat di bagian 1. Terbaca bahwa nadi 80 kali per menit, tekanan darah 120/70, maka diberi tanda panah seperti tadi. Kemudian detak jantung janin terbaca 130 kali per menit. Dan kontraksi sebanyak 5 kali 10 menit, lamanya 50 detik. Maka kelima kotak diblok. Tadi ya, untuk menandai penurunan kepala ditandai dengan lingkaran, karena sudah 1/5 bagian ditandai di angka 1. Kemudian dari titik-titik yang sudah kita buat, kita tarik garis.
Kemudian kita isi sesuai kasus. Pada pukul 21.30, bayi lahir berjenis kelamin perempuan. Berat badan 3.000 gram dan panjang badan 48 cm. Untuk menandai jenis kelamin digunakan simbol seperti ini. Kemudian untuk pengisian lembar berikutnya, kita isi sesuai dengan kolom pertanyaan, yaitu pada tanggal 20 Januari 2007, nama bidan Teti, tempat persalinan di klinik swasta. Karena tidak ada rujukan, maka kita coret, dan di kasus tertulis bahwa Ibu Rianti sendirian. Kemudian partogram tidak melewati garis waspada, kita lingkari pada bagian tidak, lalu tidak ada masalah. Kemudian tidak ada episiotomi, tidak ada pendamping persalinan, tidak ada gawat janin, tidak ada distosia bahu, dan tidak ada masalah lain. Kemudian untuk lama kala 3-10 menit, pemberian oksitosin ya segera setelah persalinan. Kemudian tidak dilakukan pemberian ulang oksitosin, penegangan tali pusat terkendali, serta dilakukan masase fundus uteri. Plasenta lahir lengkap. Jika tidak lengkap, tindakan yang dilakukan tidak ada karena lengkap. Kemudian plasenta lahir kurang dari 30 menit. Kemudian terdapat laserasi yaitu di perineum. Jika laserasi perineum derajatnya 1, serta kemudian dilakukan penjahitan dengan anestesi. Tidak ada atonia uteri. Jumlah perdarahan 250 ml. Tidak ada penata laksanaan. Untuk bayi baru lahir berat badannya 3.000 gram, panjang badannya 48 cm, kemudian berjenis kelamin perempuan. Penilaian bayi baru lahir baik, tidak ada penyulit, normal, terjadi tindakan mengeringkan, menghangatkan, rangsang taktil, serta membungkus bayi dan menempatkan di sisi ibu. Tidak ada asfiksia, tidak ada cacat bawaan dan hipotermi, dan dilakukan pemberian ASI segera setelah bayi lahir. Tidak ada masalah lain. Untuk pemantauan persalinan kala 4 dilakukan selama 15 menit 4 kali serta 30 menit 2 kali. Dilakukan setelah plasenta lahir yaitu 2140. 120 tekanan darah 120/70, nadi 80, tinggi fundus uteri 1 jari di atas umbilikus, kontraksi uterus keras, kandung kemih kosong, dan tidak ada perdarahan. Selama pemantauan persalinan kala 4, tinggi fundus uteri selalu 1 jari di atas umbilikus. Sesuai dengan kasus, kontraksi uterus selalu keras, dan kandung kemih selalu kosong, dan tidak terjadi pendarahan. Ya, pada pukul 21.55, tekanan darah 120/80 dan nadi 90 kali. Kemudian, pada pukul 22.05, nadi 120, tekanan darah 120/80 serta nadi 90. Pukul 22.20, tekanan darah 110/80 dan nadi 90.
pukul 22.50, tekanan darah 120/80 dan nadi 80 kali per menit. Kemudian pukul 23.20, tekanan darah 110/80 dan nadi 88 kali per menit. Tidak ada masalah KAL 4. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.